Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Junior Bahtiar, mahasiswa semester 5 jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hairun Ternate. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi antropologi perkotaan dengan judul Teknologi Mengubah Kehidupan di Kota. Ya, dalam pembahasan ini ada 3 poin penting, yaitu transformasi interaksi sosial digital, teknologi dalam kehidupan perkotaan, dan dampak psikologis sosial teknologi. Yang pertama, transformasi interaksi sosial digital. Ya, tentu saja media sosial mengubah komunitas. Perubahan pola komunikasi digital, media sosial mengubah cara berkomunikasi masyarakat kota dari tatap muka menjadi ke virtual instan. Biasanya dulu kita mau menyampaikan sesuatu kepada seseorang, kita harus saling tatap muka. Tapi sekarang dengan adanya perkembangan teknologi ini, kita dapat melalui media telepon atau video call. Yang kedua, dampak psikologis komunikasi online. Komunikasi melalui media sosial menciptakan fenomena ketergantungan, kecemasan sosial, dan perubahan perspektif diri pada pengguna di lingkungan perkotaan. Yang ketiga, transformasi hubungan interpersonal. Media sosial mengubah kualitas dan kedalaman hubungan antar individu, menciptakan koneksi lebih luas namun seringkali lebih dangkal di masyarakat. Lanjut, komunitas virtual dan identitas. Definisi komunitas virtual. Komunitas virtual adalah kelompok sosial online yang memungkinkan interaksi tanpa batas geografis, berkembang pesat di era digital perkotaan. Terus, dampak psikologis. Keterlibatan dalam komunitas virtual dapat mempengaruhi perspektif diri, rasa memiliki, dan kesehatan mental penduduk di kota modern. Pembentukan identitas digital. Ya, media sosial dan platform online memungkinkan individu menciptakan identitas digital yang dapat berbeda dari kehidupan nyata mereka. Yang kemudian, interaksi sosial virtual. Teknologi mengubah pola komunikasi masyarakat kota, menciptakan bentuk interaksi yang menggantikan pertemuan tatap muka tradisional, ya seperti saya jelaskan tadi. Lanjut, ketergantungan dan konektivitas. Konektivitas sebagai kebutuhan primer, masyarakat kota semakin tergantung pada internet untuk aktivitas sehari-hari, mengubah koneksi dari kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer yang biasanya kita kalau lapar harus ke pasar, harus ke warung, tapi sekarang kita bisa melalui pesan online, bisa ke Grab atau apa-apa gitu. Terus, fenomena monofobia. Ketakutan berlebihan saat perpisahan dari ponsel pintar menjadi gejala umum di kota, menunjukkan tingkat ketergantungan psikologis terhadap peran digital. Yang ketiga, infrastruktur digital kota. Pemerintah kota memprioritaskan pembangunan infrastruktur digital untuk memenuhi kebutuhan konektivitas warga, menciptakan ekosistem yang semakin terhubung dan terintegrasi. Yang kedua, teknologi dalam kehidupan perkotaan. Teknologi itu berbasis transformasi, berbasis aplikasi, evolusi, transformasi digital, perkembangan transformasi berbasis aplikasi dari awal kemunculannya hingga menjadi bagian integrasi kehidupan perkotaan modern, seperti Grab, ojek online, dan lain-lain. Yang kedua, dampak sosial ekonomi. Perubahan pola interaksi sosial dan peningkatan peluang ekonomi melalui layanan transformasi online di masyarakat kota. Yang ketiga, tantangan dan adaptasi. Berbagai kendala dan proses menyesuaikan dalam adopsi transformasi berbasis aplikasi, termasuk kesenjangan digital dan regulasi. Ya, lanjut, smart city dan infrastruktur. Interaksi sistem transformasi cerdas. Sistem transformasi cerdas mengoptimalkan pergerakan penduduk kota melalui aplikasi real time, mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi mobilitas sehari-hari. Ya, lanjut, jaringan utilitas terhubung. Infrastruktur utilitas seperti listrik dan air terhubung dengan sensor laut,
memungkinkan pemantauan dan pengelola sumber daya kota secara efisien. Kemudian pusat data kota, pusat dan mengintegrasikan informasi berbagai sektor kota, mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan layanan publik dan interaksi sosial. Kemudian ekonomi digital perkotaan, platform komersi lokal, mempercepat transaksi ekonomi, ekonomi perkotaan, menciptakan peluang bagi UMKM untuk meninjau pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Yang ketiga, dampak psikososial teknologi. Iya, isolasi sosial paradoksal. Terhubung namun terpisah. Fenomena paradoksal di mana teknologi yang seharusnya menghubungkan justru menciptakan jarak emosional dan mengurangi interaksi tatap muka di perkotaan. Lanjut lagi, media sosial tanpa sosial. Ya, platform digital menciptakan ilusi koneksi sementara. Penggunaan sebenarnya mengalami kesepian dan ketersinggahan dalam kehidupan nyata di kota. Ruang publik dan publik digital. Pergeseran interaksi dari ruang fisik ke virtual mengubah dinamika sosial perkotaan dan menciptakan komunitas online yang terfragmentasi. Ya, perubahan pola hidup. Interaksi digital menggantikan tatap muka. Teknologi komunikasi modern mengubah interaksi sosial dari pertemuan fisik menjadi percakapan digital. Lanjut, menciptakan komunikasi virtual perkotaan. Penduduk kota membentuk komunikasi daring berdasarkan minat bersama, bukan kedekatan geografis, menghasilkan jaringan sosial yang lebih luas namun kurang mendalam. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.